Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali pembelajaran hari ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah kita ucapkan syukur kepada Allah karena masih diberikan kesehatan ya. Baik, hari ini kita akan belajar ya, materi berikutnya, yaitu fluida, di mana fluida itu dibedakan menjadi dua. Ada fluida statis, ada fluida dinamis. Baik ya, kita awali fluida ya. Apa itu fluida? Fluida itu adalah zat yang dapat mengalir ya, atau secara sederhana fluida sama dengan zat alir. Kalau kita bicara tentang zat alir ya, tidak terlepas dari zat wujud, berdasarkan wujudnya ya, dimana kita tahu benda atau zat berdasarkan wujudnya dibedakan menjadi ada zat padat, ada zat cair, dan ada zat gas. Dari tiga wujud benda tersebut, tentunya kalian bisa membedakan bagaimana sifat-sifat yang terjadi pada benda tersebut. Karena di sini kita bicara tentang zat alir, berarti manakah dari tiga wujud benda tersebut yang termasuk ke dalam fluida? Ya, pasti kalian sudah tahu ya, sudah paham. Dimana kalian sudah belajar apa itu zat padat, apa itu zat cair, dan apa itu gas ya. Yang termasuk ke dalam fluida dari tiga wujud zat tersebut adalah zat cair dan zat gas. Sifat dari zat alir tersebut ya, dibedakan menjadi dua. Ada yang statis, berarti dalam keadaan diam. Contohnya, kalau zat cair dalam keadaan diam, berarti zat cair ada dalam wadah ya, dalam baskom ya, atau yang airnya banyak ya, yang airnya banyak ya, cairnya banyak tentunya ya. Itu contohnya adalah danau, laut. Berarti itu termasuk ke dalam fluida statis ya. Nah, sementara kalau fluidanya dinamis, berarti dapat mengalir ya, contohnya adalah sungai ya. Tuh ya. Nah, baik, kita pelajari apa aja yang ada di dalam fluida statis ya. Yang pertama, kita akan melihat massa jenis ya. Tentunya zat cair yang ada di alam ini sangat-sangat banyak sekali ya, dimana bagian bumi ini diisi oleh 2/3-nya zat cair, terdiri dari zat cair ya. Ada zat cair yang ya, cair wujudnya ya. Ada zat cair yang dipadatkan, contoh seperti salju gitu ya. Nah, ada zat cair yang diuapkan ya, contohnya adalah kabut. Tuh. Maka tentunya
Zat cair dari zat cair tersebut, massa jenis dari zat cair tersebut ya memiliki nilai yang berbeda-beda antara satu zat cair dengan zat cair yang lainnya. Maka tentunya masing-masing zat cair ini memiliki massa jenis yang berbeda ya. Jadi massa jenis zat cair misalkan air laut akan berbeda dengan massa jenis dari air tawar, air danau dan lain sebagainya. Jadi masing-masing memiliki zat massa jenis ya. Maka kita lihat bagaimana massa jenis dari suatu zat cair ya. Jadi kalau kita perhatikan, orang banyak mengatakan bahwa buah manggis lebih berat daripada kapas atau besi lebih berat daripada plastik ya. Nah, ini apakah benar? Ya, tentu tidak ya. Kalau masanya sama ya sama. Ya, tuh. Jadi massa manggis, massa besi, ya plastik, kalau massanya sama pasti sama semuanya ya. Tuh. Nah, benarkah demikian? Ya, lihat, hal ini tidak seluruhnya benar karena semua itu tergantung ukuran dari masing-masing benda. Ya. Nah, dalam fisika, ukuran kepadatan atau densitas benda homogen disebut massa jenis, yaitu massa persatuan volume. Secara matematis, massa jenis dituliskan sebagai berikut. Nah, ini ya. Jadi massa jenis itu simbolnya adalah rho. Persamaannya jadi sebanding dengan massa dan berbanding terbalik dengan volume dari benda tersebut ya. Jadi massa jenis di sini satuannya itu adalah kilogram per meter kubik. Nih, massa jenis suatu benda. Nah, demikian juga dengan zat cair. Ya, tuh. Jadi zat yang dapat mengalir berarti memiliki massa jenis yang berbeda-beda. Oke. Zat yang dapat mengalir dan memberikan sedikit hambatan terhadap perubahan bentuk ketika ditekan disebut fluida. Fluida disebut juga zat alir, yaitu zat cair dan gas. Ya, tadi sudah Ibu sampaikan di sini. Nah, di sini ada 3 buah benda. Ada balon yang tentunya balon ini akan mengembang seperti ini ketika diisi oleh udara. Ya, kemudian ini ada tabung. Ya. Nah, tabung, kemudian ini ada kubus. Ya, kubus. Ya, yang kedua dari fluida ya atau dari benda bisa kita lihat bagaimana tekanan yang terjadi atau tekanan yang diberikan oleh benda terhadap masing-masing wujud benda tersebut. Ya. Penerapan konsep tekanan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya pada pisau dan paku. Ujung paku dibuat runcing dan pisau dibuat tajam untuk mendapatkan tekanan yang lebih besar, sehingga ya lebih mudah menancap pada benda lain. Ya, jadi dapat kita bayangkan kalau pisau atau paku ujungnya tidak dibuat runcing, apa jadinya? Ya, ketika kita menggunakan pisau, ketika kita mau memaku, ya, jadi betapa sulitnya. Maka
Tekanan adalah gaya yang bekerja tegak lurus pada suatu permukaan bidang dan dibagi luas permukaan bidang tersebut. Ya, tekanan simbolnya itu adalah P, ya, berasal dari kata pressure, ya, E per A. Jadi tekanan sebanding atau berbanding lurus dengan besar gaya yang bekerja pada benda dan berbanding terbalik dengan luas penampang benda yang diberi tekanan atau yang diberi gaya. Ya. Ini jadi F-nya itu adalah gaya, satuannya Newton, A-nya adalah luas permukaan, satuannya itu adalah meter persegi, dan P-nya itu adalah tekanan, ya, Newton per meter persegi atau sama dengan Pascal. Karena kita bicara tentang zat yang dapat mengalir, yaitu contohnya air, maka kita lihat bagaimana tekanan yang terjadi pada zat cair dalam keadaan diam. Atau kita lihat bagaimana tekanan hidrostatisnya. Ya, jadi tekanan itu adalah tekanan, kemudian hidro berarti zat cair di sini. Statis berarti dalam keadaan diam. Jadi hidrostatis ini adalah zat cair yang dalam keadaan diam. Ya, bagaimana tekanan hidrostatis yang terjadi? Nah, di sini ada 3 gelas yang masing-masing diisi oleh zat cair yang volumenya berbeda. Ya, yang satu, gelas satu ini adalah kosong, berarti tidak ada air. Ya, yang kedua diisi. Ya, nah, diisi. Kemudian yang ketiga ini juga diisi. Ya, nah tentunya masing-masing gelas ini diisi oleh zat cair yang volumenya berbeda. Berarti gelas satu volumenya adalah 0. Yang ini misalkan 1/4 volumenya. Yang ini adalah 2/3, ya, volumenya. Ya, maka tentunya bagaimana tekanan yang terjadi pada zat cair yang ada di dalam 3 gelas yang berbeda tersebut. Berarti di sini, nah, karena di sini tidak ada zat cairnya, otomatis tekanan yang diberikan oleh zat cair terhadap gelas tidak ada. Ini ada, ya. Nah, ini juga ada. Nah, sekarang antara gelas kedua dengan gelas ketiga, mana yang lebih besar tekanan yang diberikan oleh zat cair terhadap gelas? Ya. Untuk bisa menentukan mana yang lebih besar, ya. Nah, ini manakah yang paling berat? Sini. Ya. Gelas yang tidak terisi air terasa ringan, sedangkan gelas yang terisi air terasa berat. Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa air atau zat cair memberikan gaya tekan yang arahnya ke bawah kepada telapak tangan. Pada fluida diam, tekanan pada suatu titik disebabkan oleh gaya berat fluida yang di atas titik tersebut. Tekanan yang disebabkan oleh fluida bergerak disebut tekanan hidrostatis. Ya, nah, volume fluida yang berada di atas titik B adalah ini, ya, P sama dengan A kali H. Ya, dimana A-nya adalah luas penampang wadah, Rho-nya itu adalah massa jenis fluida, H-nya adalah kedalaman. Kemudian massa fluida di atas titik B adalah M sama dengan Rho kali V. Maka massa sama dengan Rho kali A kali H.
Sedangkan gaya berat yang diberikan fluida itu adalah F sama dengan M kali G. Maka kita turunkan F karena sudah ada penurunan dari atas, ya. Maka massa bisa dicari juga dengan massa jenis dikali luas penampang dikali kedalaman, ya. Tuh, maka gaya beratnya yang diberikan fluida itu adalah ya F sama dengan M kali G sama dengan rho kali A kali A kali G, ya, kali A kali H kali G. Apabila besar tekanan fluida di titik B adalah ya P sama dengan F per A, maka ya, nah ini jadi tekanan hidrostatis P sama dengan rho GH, ya. Rho-nya itu adalah massa jenis fluida, G-nya adalah percepatan gravitasi, dan H-nya adalah kedalaman. Ya, jadi diukur berarti tekanan dari titik A terhadap titik B itu adalah rho GH. Ya, jadi berapa H-nya akan berpengaruh. Jadi semakin dalam berarti semakin besar tekanan hidrostatisnya. Nah, ini ada tabung, kemudian diisi oleh air dan diberi 4 lubang yang masing-masing ketinggiannya berbeda, ya. Maka jika keempat tabung ini dibuka, ya, maka apa yang terjadi, ya? Nah, di sini bisa kita lihat bagaimana jarak aliran, ya, jarak dari air yang mengalir tersebut, ya, dari pancuran tersebut terhadap tabung tersebut, ya. Jadi semakin tinggi lubangnya maka jarak alirannya berarti semakin pendek, dan semakin bawah, ya, berarti jarak alirannya itu semakin jauh, ya. Jadi kedalaman akan berpengaruh terhadap panjang pendeknya jarak aliran, ya, jarak mendatar dari aliran tersebut. Mengapa bagian bawah yang jarak pancurannya paling jauh? Nah, maka kita bisa tentukan bagaimana tekanan total yang terjadi. Jika tekanan udara luar ikut diperhitungkan seperti pada gambar, besarnya tekanan total atau tekanan mutlak pada suatu titik di dalam fluida adalah, ya, nih, ya. Jadi tekanan dari luar berarti dari udara di sini adalah P0, kemudian titiknya ada di kedalaman tertentu di sini, ya. Maka tekanan total dari fluida tersebut dipengaruhi oleh tekanan luar, juga dipengaruhi oleh tekanan hidrostatis terhadap titik A, ya. Maka besarnya, nah ini, jadi tekanan yang terjadi pada titik A sama dengan tekanan luar P0 ditambah dengan rho GH, jadi tekanan dari zat cair itu sendiri. Tekanan udara luar, nah, sama dengan 1,013 kali 10 pangkat 5, ya. Jadi pangkat 5 di sini Newton per meter persegi, ya. Dan PA-nya itu adalah tekanan total di titik A, ya. Nah, tekanan total ini disebut juga sebagai tekanan mutlak. Hukum yang kedua yaitu hukum pokok hidrostatis. Nah, ini ada tabung, ya. Nah, ada bejana, ya, di mana bejananya ada
3 ketinggian yang berbeda, ya. Pada bagian yang tertinggi, ya, itu terbuka tutupnya, ya. Maka bagaimana tekanan yang terjadi pada titik A, pada bagian tabung yang terbuka, pada titik B yang tutupnya tertutup, kemudian C juga sama, tutupnya tertutup, ya. Maka karena di sini titik A sejajar dengan titik B sejajar dengan titik C, artinya kedalaman benda tersebut sama, maka tekanan hidrostatis yang berlangsung pada titik A, titik B itu dan titik C itu sama, ya. Nah, ini yang dinamakan dengan hukum pokok hidrostatis, ya. Jadi tidak dilihat dari haknya masing-masing, tapi dilihat letak dari titik yang diberi tekanan tersebut, ya. Jadi karena letaknya sama, sejajar antara titik A, titik B, dan titik C, otomatis tekanan yang dialami oleh masing-masing titik tersebut sama. Nah, itu yang dinamakan dengan hukum pokok hidrostatis, ya. Yang tentunya di sini syaratnya zat cair yang dimasukkan ke dalam tabung tersebut sama. Berarti massa jenisnya juga sama. Kemudian di sini ada tabung berbentuk huruf U, ya, yang tentunya tabung tersebut diberi piston, ya. Apa itu piston? Nah, piston itu adalah bagian yang bisa naik turun, ya, naik turun. Ya, jadi ketika ada tekanan pada salah satu mulut tabung tersebut, ya, maka otomatis piston di situ akan naik ataupun turun, ya. Jadi ketika ada tekanan, ya, dari udara, ya, maka piston ini akan turun. Nah, demikian juga dengan bagian di piston yang luas penampangnya lebih kecil, berarti dia akan naik, ya, dan sebaliknya, ya. Nah, ini tabungnya dikatakan tabung huruf U, ya. Maka bagaimana hukum utama hidrostatis? Ya, menyatakan bahwa semua titik yang berada pada bidang datar yang sama dalam fluida homogen memiliki tekanan total yang sama. Jadi walaupun bentuk penampang tabung berbeda, besarnya tekanan total di titik A, titik B, titik C, dan titik D adalah sama, ya. Nah, di sini berarti ada 2 titik, ya, titik A, titik B. Karena sama kedalamannya, maka otomatis tekanan di titik A sama dengan tekanan di titik B, ya. Jadi diuraikan berarti tekanan mutlak, ya. Jadi tekanan udara luar ditambah dengan tekanan zat cair yang ada di piston 1 Rho 1 GH1 sama dengan tekanan mutlak, ya, tekanan mutlak di piston kedua, yaitu tekanan mutlak di piston kedua berarti tekanan udara luar ditambah dengan tekanan massa jenis fluida kedua dikali G dikali H. Jadi, nah, di sini berarti dapat diuraikan karena G-nya sama, yaitu percepatan gravitasi, kemudian tekanan udara luarnya juga sama, yaitu udara, maka persamaan dari, ya, dari PA sama dengan PB bisa menjadi Rho 1 kali H1 sama dengan Rho 2 kali H2. Berikutnya adalah hukum Pascal. Ingat hukum Pascal? Ya. Mengapa ketika kita memompa sebuah ban sepeda, ternyata ban menggelembung secara merata? Bagaimana seorang pekerja pada pencucian mobil dapat berdiri di bawah mobil sambil menyemprotkan air ke bagian bawah mobil
yang beratnya 100 kali lebih besar dari beratnya. Nah, ini sistem yang digunakan pada pompa hidrolik. Kalian tahu pompa hidrolik, ya? Nah, biasanya pompa hidrolik ini ada tempat pencucian mobil, ya, dimana pada bagian piston yang besar ini diletakkan mobil, kemudian diberi tekanan pada piston yang kecil, maka bagian ini bisa mengangkat mobil, ya. Jadi bisa naik. Jadi ketika ini diberi tekanan, piston 1 diberi tekanan, maka tekanan ini akan diteruskan ke segala arah sama besar, ya. Dan akhirnya karena pistonnya ini bisa bergerak, maka piston yang lebih besar, luas penampangnya itu akan terangkat, ya. Jadi ketika mobil disimpan di atas A2, ini akan akan naik berarti, ya. Nah, hukum Pascal dinyatakan sebagai berikut. Jadi tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan sama besar, ya. Jadi tekanan itu adalah F per A, berarti tekanan ke-1 sama dengan tekanan ke-2. Jadi F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Ya, bisa kalian lihat ilustrasi berikut. Ya, nih. Ya, jadi mobil yang akan dicuci. Nih, ya. Mobil masanya 100 kg. Kemudian ditekan. Oke. Yang berikutnya hukum yang berlaku pada fluida statis. Ya, hukum Archimedes. Kenapa kayu-kayu yang besar dan banyak lebih mudah diangkat dalam air daripada di darat? Mengapa balon gas bisa naik ke atas? Mengapa kapal yang terbuat dari besi bisa terapung? Ya. Benda-benda yang dimasukkan pada fluida seakan-akan mempunyai berat yang lebih kecil daripada saat berada di luar fluida. Misalnya, batu terasa lebih ringan ketika berada di dalam air dibandingkan ketika berada di udara. Berat di dalam air sesungguhnya tetap, tetapi air melakukan gaya yang arahnya ke atas. Hal ini menyebabkan berat batu akan berkurang sehingga batu terasa lebih ringan. Ya, jadi ketika kalian membawa benda-benda yang berat, ya, maka tinggal kita alirkan saja di dalam zat cair. Ya, misal kayu-kayu yang sangat besar, yang ditebang dari hutan, ya. Nah, bagaimana memudahkan untuk membawa bisa sampai ke kota, ya, yaitu menggunakan aliran air, ya. Jadi berarti akan terasa ringan di dalam air, ya. Oke. Hukum Archimedes menyatakan bahwa gaya yang bekerja pada suatu benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam suatu fluida sama dengan berat fluida yang dipindahkan oleh benda tersebut, ya. Ya, oke. Penerapan hukum Archimedes, ya, ini ya, jadi kapal hukum Archimedes, ya, benda dikatakan terapung bila di sini massa jenis benda sama dengan volume benda yang tercelup di dalam fluida per volume benda dikali massa jenis fluida. Ya, ini persamaannya, ya.
Jadi diturunkan dari ini persamaannya. Jadi volume fluida ya sama dengan ya PFB, volume fluida benda ya. Jadi sama dengan volume benda ketika tercelup di dalam fluida. Jadi diturunkan akhirnya menghasilkan massa jenis benda sama dengan volume benda yang tercelup di dalam fluida berbanding terbalik dengan volume benda dikali massa jenis fluida. Ya, nah ini kemudian benda dikatakan melayang. Ya, jadi harus kalian bedakan antara terapung dan melayang. Ya, jadi melayang mah seluruh bendanya tercelup tetapi tidak sampai tenggelam. Ya. Tuh. Massa jenis benda sama dengan massa jenis fluida. Nah, kemudian benda dikatakan tenggelam. Jadi seluruh volume benda ini tercelup ya dan tenggelam. Ya, artinya bagian benda tersebut menempel pada ya bagian bawah, bagian dasar dari wadah. Ya, nah ini dikatakan tenggelam. Ya, bagaimana penerapan hukum Archimedes? Nah, di sini dirumuskan bahwa massa jenis benda lebih besar daripada massa jenis fluida. Ya, nah ini adalah materi untuk fluida statis. Kemudian berikutnya masih fluida statis, ada yang dinamakan dengan tegangan permukaan. Contoh ya, ketika ada tetesan air kemudian jatuh pada daun talas, ya apa yang terjadi? Ya, maka daun talas tersebut ya tidak akan basah ya, dan yang terjadi dengan tetesan itu hanya membentuk tetesan atau butiran ya. Nah, kemudian bagaimana seekor nyamuk ketika berada di atas air dia tidak sampai tenggelam ya. Nah, ini karena dipengaruhi oleh tegangan permukaan yang dimiliki oleh zat cair tersebut. Ya, jadi apabila sebuah silet diletakkan mendatar pada permukaan air dengan hati-hati, ternyata silet terapung. Padahal massa jenis silet lebih besar dari massa jenis air. Zat cair yang keluar dari suatu pipet bukan sebagai aliran, tetapi sebagai tetesan. Demikian juga nyamuk atau serangga dapat hinggap di permukaan air. Peristiwa tersebut berhubungan dengan gaya-gaya yang bekerja pada permukaan zat cair atau pada batas antara zat cair dengan bahan lain. Jika kita amati contoh di atas, ternyata permukaan air tertekan ke bawah karena berat silet atau nyamuk. Jadi permukaan air tampak seperti kulit yang tegang. Sifat tegangan permukaan air inilah yang disebut dengan tegangan permukaan. Ya, jadi tetesan air ini tidak akan membasahi ya daun talasnya. Maka dia hanya membentuk butiran-butiran ya. Nah, ini kenapa seperti ini? Karena air memiliki sifat tegangan permukaan. Ya, demikian juga dengan ini ya. Jadi silet nyamuk kenapa tidak tenggelam? Karena air permukaannya itu dalam keadaan memiliki tegangan permukaan ya, jadi mampu menahan. Jadi sehingga silet maupun nyamuk di sini tidak tenggelam. Tegangan permukaan timbul karena gaya tarik-menarik molekul-molekul zat cair yang sejajar permukaan ya. Tegangan permukaan ini disimbolkan dengan gamma
Ya, ini simbol gamma. Jadi seperti Y, ya, gamma berbanding lurus dengan besar gaya dan berbanding terbalik dengan panjang permukaan, ya. Jadi gamma sama dengan F per L. Ya. Yang kemudian kapilaritas, ya. Misalkan ketika kalian mencelupkan anduk ke dalam air secara perlahan, apa yang terjadi dengan anduk tersebut? Ya. Nah, kemudian, ya, kenapa air bisa sampai ke permukaan daun? Ya, tuh. Jadi dari dalam tanah kenapa bisa sampai? Karena di situ terdapat pipa-pipa kapiler yang mampu menjadi daerah aliran dari zat cair tersebut. Nah, kemampuan tersebut itu dinamakan dengan kapilaritas, atau kapilaritas itu didefinisikan adalah peristiwa naik atau turunnya permukaan zat cair pada pipa kapiler, ya. Jadi kalau kita bicara bahan pakaian, anduk, ya, berarti di situ terdapat serat-serat yang artinya sama dengan pipa-pipa kapiler, ya. Jadi apa itu pipa kapiler? Pipa kapiler itu adalah pipa yang diameternya sangat kecil, ya. Jadi dapat kita bayangkan bagaimana serat-serat pada bahan kain, ya, bahan kain itu kan benang. Jadi sangat kecil sekali, ya, tetapi ketika dicelupkan ke dalam air, apa yang terjadi? Airnya bisa naik ke permukaan, ya. Nah, ini artinya berarti dia mengalami kapilaritas. Berikutnya adalah viskositas. Nah, viskositas ini berhubungan dengan kekentalan dari suatu zat cair, ya. Jadi ketika kita menjatuhkan misalkan kelereng ke dalam oli dan ke dalam air, mana yang lebih cepat jatuh? Ya. Nah, karena kekentalan dari oli dan air itu berbeda, maka otomatis, ya, kelereng tersebut akan jatuhnya ke dasar, ya, ke dasar tabung tersebut itu akan berbeda. Ya, akan berbeda, ya. Yang lebih cepat tentunya ketika dijatuhkan di dalam air. Kenapa demikian? Karena kekentalan dari air berbeda dengan kekentalannya dengan oli, ya. Jadi semakin kental berarti nilai viskositasnya semakin besar, ya. Nah, ukuran kekentalan zat cair atau gesekan dalam zat cair disebut viskositas. Gaya gesek dalam zat cair tergantung pada koefisien viskositas, kecepatan relatif benda terhadap zat cair, serta ukuran dan bentuk geometris benda. Untuk benda yang berbentuk bola dengan jari-jari R, gaya gesek zat cair dirumuskan. Ini F sama dengan 6 kali V kali neta kali R kali V. Ya. Nah, ini dikenal dengan hukum Stokes. Kemudian ketika kita mencelupkan kelereng ke dalam, ya, dua zat cair yang berbeda kekentalannya, maka bisa kita lihat bagaimana kecepatan yang dialami oleh kelereng tersebut ketika dimasukkan ke dalam air dan ketika dimasukkan ke dalam oli, ya. Tentunya di sini memiliki kecepatan yang berbeda, ya. Nah, kecepatan maksimal yang dicapai itu tentunya berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya, ya. Maka bisa kita lihat bagaimana kecepatan terminal, ya. Nah, ini kecepatan P, ya. Jadi P-nya huruf kecil di sini, T-nya berarti berasal dari kata terminal, berbanding lurus dengan 2/9 kali R kuadrat kali G per neta
ya, dalam kurung kali dalam kurung massa jenis benda dikurangi massa jenis fluida. Ya, jadi ini adalah nilai kekentalan. Neta ini adalah nilai kekentalan. Ya, R jari-jari tabungnya, kemudian rho B itu adalah massa jenis benda, kemudian rho F ini adalah massa jenis fluida. Misal oli, ya, air dan lain sebagainya. Ya, benda berarti kelereng di sini, ya, contohnya. Oke. Nah, demikian. Ya, demikian materi dari fluida statis, ya. Jadi sampai dengan kecepatan terminal. Ya, coba silahkan, ya, ini latihan soalnya, ya, silahkan tulis di buku. Seorang menyelam sampai kedalaman 4 meter, 1 meter sebelum sampai dasar kolam. Jika massa jenis air 1000 kg per meter kubik dan G-nya, percepatan gravitasinya itu adalah 10 meter per sekon kuadrat, berapakah tekanan hidrostatis yang dialami orang? Tekanan hidrostatis dasar kolam, ya. Nih, jadi H0-nya 4, kemudian H dasarnya 5, tekanannya itu, massa jenis cairnya itu adalah 10⁻³ kilogram per meter kubik. Kemudian percepatan gravitasinya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Ditanya P orang dan P dasar, ya. Maka P orangnya berarti rho GH 1000 kali 10 kali 4, ya. Jadi besarnya adalah 4 kali 10⁻⁴ Pascal. Ya, dasar berarti adalah rho GH 1000 dikali 10 dikali 5, ya. Jadi berarti 5 kali 10⁻⁵ Pascal, ya, bukan 4, ya. Tuh, tapi 5. Ya. Oke, contoh soal yang kedua. Silahkan kalian tulis dulu. Barometer menunjukkan angka 76 cm Hg. Panjang X sama dengan 6 cm dan penampang pipa 2 cm persegi.
Tekanan udara dalam pipa P adalah, yang dicarinya adalah tekanan udara. Ya, di sini P0 sama dengan 76 cm Hg, X-nya adalah 6 cm, A-nya adalah 2 cm persegi. Ditanya P, jawab P sama dengan P0 plus P raksa. Ya, jadi 76 tambah 6 berarti hasilnya adalah 82 cm Hg. Ya. Oke, yang ketiga, sebuah alat hidrolik memiliki silinder besar dan kecil, berbanding kecil. Ya. Oke, silahkan kalian tulis dulu. Ya, untuk pembelajaran hari ini Ibu cukupkan sampai di sini dan kita akhiri dengan ucapan alhamdulillahirobbil alamin. Untuk pertemuan berikutnya kita lanjutkan dengan materi dari fluida dinamis. Ya, demikian. Ya, Ibu akhiri, wabillahi taufik wal hidayah, wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tetap jaga prokes ya, dan jangan lupa ya, bentuk juga antibodi kalian ya, karena dengan antibodi yang kuat ya, insya Allah kalian tidak akan ya terpapar virus apapun itu ya. Ya, dari mana antibodi tersebut bisa dibentuk? Yaitu cukup vitamin C, cukup vitamin E, dan tentunya vitamin D-nya juga ya, dimana vitamin C, vitamin E bisa diperoleh dari sayuran, buah-buahan ya, atau berupa suplemen ya, berupa vitamin ya, sementara vitamin D diperoleh dari ultraviolet ya. Tuh, jadi berjemur di bawah matahari ya, tapi tentunya matahari yang baik itu sekitar jam 8 sampai jam 10, setengah 11-an ya. Jadi sekitar itu. Tetap jaga kesehatan ya. Sampai ketemu lagi pada pertemuan berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.